yang tidak diketahui kalau tidak tinggal di Malaysia. Contohnya jalannya seperti ini, jalan kampung. Ya Allah, cantik ya perkampungannya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Masih bersama Bang Toha Channel. Di edisi video kali ini Bang Toha akan mereaction culture shock YouTuber daripada Indonesia ketika berkunjung ke perkampungan Malaysia, dibuat kagum dengan suasana yang ada di kampung-kampung Malaysia. Sampai heran, setiap rumah perkampungan Malaysia itu ada mobilnya, ada keretanya. Kemudian suasana di perkampungan Malaysia membuat shock YouTuber daripada Indonesia. Sebenarnya hal apa sih kok sampai membuat kagum orang Indonesia ketika mengunjungi perkampungan Malaysia? Video ini bukan tentang membanding-bandingkan satu sama lain, tetapi video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Video ini hanya sebuah cerita tentang suasana yang ada di Malaysia, kampung-kampungnya yang begitu sangat bersih hingga warganya kebanyakan mempunyai mobil. Karena di Malaysia memang transportasi utama yang dipakai di Malaysia mobil. Jadi kalau di Malaysia mobil ini merupakan salah satu kendaraan yang biasa-biasa saja, sahabatku semua. Kira-kira seperti itu. Oke. Tidak perlu lama-lama, jadi langsung kita reaction video berikutnya. Seperti apa culture shock YouTuber daripada Indonesia, Mbak Caca, yang kebetulan berkesempatan mengunjungi suasana perkampungan yang ada di Malaysia. Video ini langsung ya, bukan lewat internet, bukan lewat Google Map, tetapi beliau langsung mengunjungi secara nyata suasana perkampungan Malaysia seperti apa. Ya Allah, cantik ya perkampungannya guys. Inilah suasana perkampungan Malaysia. Cantik. Yang membuat Mbak Caca kagum. Setiap depan rumah pasti ada bendera Malaysia dan bendera negeri Selangor. Betul sekali, Mbak Caca. Masya Allah guys, cantiknya kampung ini. Meskipun bukan di hari kemerdekaan, tetapi kalau untuk bendera Malaysia itu senantiasa berkibar di mana-mana. Inilah reaksi YouTuber daripada Indonesia ketika berkunjung ke perkampungan Malaysia. Kira-kira hal apa yang dirasakan Mbak Caca ketika beliau menuju perkampungan Malaysia untuk kali pertamanya? Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat sahabatku semua, biar kita lebih saling mengetahui satu sama lain. Ini nampaknya kampung yang berada dekat dengan kebun sawit ya. Biasanya kalau di Malaysia disebut kampung Felda, di mana para warganya itu banyak mempunyai kebun-kebun. Di Jalan Kenangan, kampung Sungai Dusun. Ya Allah, cantik ya perkampungannya guys. Oh, cantiknya kata Mbak Caca. Cantik. Bendera Malaysia berkibar di depan rumah dan juga bendera Selangor. Setiap Bersih. depan rumah pasti ada bendera Malaysia dan bendera negeri Selangor. Betul, Mbak. Tuh. Masya Allah Rapi. guys, cantiknya kampung ini. Tiap-tiap depan rumah ada tempat sampahnya, lihat kan? Pasti ada tempat sampahnya. Rumah-rumah panggung. Rapi, bersih. Jalannya pun juga sangat mulus. Setiap depan rumah Kalau penduduk masyarakat di sini, di kampung dusun ini,
banyak bunga kertas. Betul, Ada pokok ubi lihat kayu. sahabat-sahabatku semua, banyak taman bunga-bunga di depan rumah. Pokok limau, pokok bunga asoka. Dalam satu Dan rumah juga dia ada banyak mobilnya. 2 sampai 3 kereta. Wah. Dan tempat sampahnya itu loh, ada di mana-mana. Keren dan luar biasa. Patut saja kampungnya begitu sangat bersih, sahabat-sahabatku semua. Oh, Masya Allah. Indahnya. Jalannya sangat bagus, tanpa ada yang berlubang. Oh, Oh, rumah guys, panggung semuanya, yang guys. sangat-sangat Cantiknya. Masya Allah. kayak rumah di film Ipin Upin ya. Bagus rumah panggungnya. Halaman rumahnya luas-luas semuanya. Betul, Mbak. Halaman rumah orang kampung itu yang ada di Malaysia luas-luas. Karena mereka banyak family. Kalau waktu lebaran maka akan penuh halaman rumahnya, penuh dengan mobil dan kereta. Mobil kereta sama saja. Tuh, tengok. Mobilnya mobil helak, mobil besar. Lihat suasana rumah perkampungan orang Malaysia. Setiap rumah pasti ada mobilnya, dan mobilnya itu juga sangat bagus-bagus, sahabatku semua. Kata siapa rumah kampung orang Malaysia itu rumahnya biasa-biasa saja, mobilnya biasa-biasa saja? Tidak, sahabatku semua. Justru orang-orang yang tinggal di kampung itu mereka lebih kaya loh daripada yang tinggal di bandar, katanya sih. Sebab kebun mereka sangat luas-luas. Yang membedakan, kita lihat di sini, sahabatku semua. Kalau di perkampungan Malaysia, tiap rumah mengibarkan bendera Malaysia itu hal biasa ya. Kalau di Indonesia kan biasanya ada bendera merah putih saat 17 Agustus. Tetapi kalau di Malaysia, meskipun bukan hari kemerdekaan, bendera Malaysia ada di mana-mana, bukan hanya di kampung saja. Di mall, di pasar raya, di kedai-kedai, menjadi hal yang biasa. Dan dari video ini kita bisa melihat rumah-rumah orang-orang perkampungan Malaysia begitu sangat-sangat luas, cantik. Setiap rumah ada mobilnya, mobilnya pun juga bagus-bagus. Dan kampungnya ini begitu sangat indah ya, sahabatku semua, rapi. Bahkan di depan rumah siap ada bunga-bunganya, siap ada tamannya. Benar-benar dari segi kecantikan, keindahan, ditata secara rapi, sehingga kalau orang luar masuk ke perkampungan ini pasti akan dibuat kagum dan shock dengan suasana perkampungan Malaysia. Termasuk Mbak Caca. Beliau ini salah satu YouTuber daripada Indonesia yang berkunjung ke Malaysia, kemudian menyempatkan dirinya untuk melihat suasana perkampungan yang ada di Malaysia. Setiap rumah ada mobilnya 1, 2, 3. Halaman rumahnya begitu sangat luas. Kemudian setiap depan rumah ada tong sampahnya. Inilah yang membuat perkampungan Malaysia semakin indah dan cantik dipandang. Kebersihannya benar-benar dijaga dan diperhatikan. Bukan hanya Mbak Caca saja yang kagum akan hal ini, tetapi untuk para TKI yang bekerja di Malaysia, ketika melihat suasana perkampungan di Malaysia, suasana jalan raya yang ada di kampung-kampung Malaysia, mereka juga sangat kagum ya dengan fasilitas jalan rayanya yang begitu sangat mulus, halus, tanpa ada yang berlubang-lubang. Keren sih. Sekali lagi, video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan ya. Jadi jangan
salah paham begitu loh sahabatku semua. Ini termasuk di tempat itu ya, persimpangan nampaknya. Banyak kedai-kedai yang berada di tepi-tepi jalan. Kedai makanan pun juga ada. Oke sahabatku semua, kita langsung next lanjut video berikutnya daripada channel Mas Bejo TKI di Malaysia. Kalau saya tidak ke Malaysia, tidak akan tahu hal ini. Seperti apa sih kisah menarik dari seorang Mas Bejo TKI yang bekerja di Malaysia? Kita simak videonya bersama-sama dan kita reaction videonya bersama-sama. Yang tidak diketahui kalau tidak tinggal di Malaysia. Apa Mas? Contohnya jalannya seperti ini, jalan kampung. Wow. Ada garis line putih. Betul Mas. Sebab jalan kampung ini kalau malam kan agak gelap. Jadi biar nampak terang gitu ya lor. Nah, ini jalan kampung yang bagus tapi sangat bagus gitu kan. Dan lagi satu, meskipun di perkampungan juga diberikan papan tanda. Meskipun berada di kampungan, berada di perkampungan tapi tetap diberi papan tanda. Nanya kalau sudah sampai sini diberikan garis kan, berhenti dulu sejenak, tengok kiri kanan, baru boleh jalan. sebelah sana tak nampak, maju dikit baru nampak. Mana tahu di sana ada kendaraan kan. Betul Mas. Kalau tak hati-hati boleh terjadi accident. Nah, betul kan. Ini kalau tidak tinggal di Malaysia juga tidak tahu, cuma katanya saja. Setuju. Katanya Kok sebagus dan ini lihatnya kampung, di Google. tidak nyaman dan gimana tidak bahagia. Nah, pemandangannya pun luar biasa ya. Jalannya halus, mulus. Sebab setiap pagi saya itu lalu sini mau berangkat kerja. Karena Mas Bejo kerja di perkampungan Malaysia. Ini di kawasan Paret Tengah. Paret Tengah nih ya. Oh, Jan, seperti di Bandung itu ada namanya bukit. Tempatnya luar biasa, orang Malaysia itu kaya-kaya ya. Kebunnya banyak yang terbiar sebab saking banyaknya kebun. Kebunnya banyak yang terbiar. Orang-orangnya jauh, ini biasanya sudah diwariskan ke cucu cicit. Saya baru tahu Mas. Dan orangnya duduk jauh biasanya. Berarti kalau kebun terbiar itu orangnya duduk jauh dan sudah diwariskan oleh anak cucunya ya, sehingga tidak terurus. Ada monyet lor. Nah, jadi tidak perlu ke ada monyet no. Nyet. Monyet. Lah kok dipanggil sih Mas? Tak panggil. Jauh. Dia jauh loh. Nah, dia cari makan, bagi-bagi cari sarapan ya. Betul Mas, lapar itu. Sudah sarapan belum? Belum Mas Bejo. Hah? Belikan roti canai dong. Mereka belum sarapan. Seperti saya. Ini pot-pot mancing nih. Bagi yang hobi mancing, paret. Ada pot-pot mancing. Betul Mas, biasanya dapat ikan haruan, ikan keli, atau ikan lele, ikan puyuh. Pot-pot mancing bagus ini. Dan mari kita lihat sahabat-sahabatku semua, seperti apa nuansa jalan raya yang ada di perkampungan Malaysia. Kita bisa melihat ya, jalan ini berada di area perkebunan.
Tetapi untuk akses jalan rayanya begitu sangat bagus dan mulus. Bahkan Mas Bejo juga menceritakan orang Malaysia itu kaya-kaya yang berada di perkampungan. Kebunnya luas-luas. Bahkan sampai kebunnya kadang-kadang tidak terurus. Biasanya kalau tanahnya yang luas, kebunnya tidak terurus, kebun tersebut sudah diwariskan ke anak cucunya. Tetapi anak cucunya tinggal di perkotaan. Dan saya pun juga punya kenalan orang kampung Malaysia juga, sahabatku semua. Mereka itu juga punya kebun yang luas, tetapi kadang-kadang terbiar begitu saja, ya karena anaknya atau cucunya tidak mau mengurus, sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, sehingga kebunnya pun terbiar begitu saja. Banyak ditanami pohon-pohon di jalan. Adem ini, Pak. Oh, Tengok kereta banyak, satu rumah ada 2. kereta banyak. Ya, rumah ada 5. Cantik betul perkampungannya, Mas. Rumahnya jarang-jarang ya. Jauh-jauh. Ya mungkin karena ini area perkebunan ya. Sehingga untuk rumahnya pun juga tidak rapat sangat. Oke sahabat-sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Dan tentunya jika suka dengan video reaksinya Bang Toha Channel, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Dan jangan lupa subscribe juga pemilik video originalnya, Mas Bejo TKI yang bekerja di Malaysia. Bejo TKI Malaysia nama channelnya. Beliau juga sama bekerja di perkebunan Malaysia, dan alhamdulillah berkat beliau kerja di Malaysia, dia bisa membuahkan hasil kerja kerasnya selama di Malaysia. Di kampung Indonesia pun nampaknya Mas Bejo juga ada usaha kecil-kecilan. Salut untuk Mas Bejo TKI di Malaysia, rela jauh daripada keluarga untuk berjuang di Malaysia, dan tentunya untuk terbaik keluarganya. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Video ini hanya seputar kisah kehidupan TKI yang bekerja di Malaysia, kemudian menceritakan sesuatu hal yang mungkin teman-teman yang ada di Indonesia tidak mengetahui seperti apa suasana di Malaysia. Nah, lewat videonya Mas Bejo TKI di Malaysia menceritakan suasana perkampungan di Malaysia dan suasana jalan yang ada di kampung Malaysia. Sekali lagi, video ini bukan untuk membanding-bandingkan satu sama lain, tetapi untuk memberikan informasi, saling berbagi informasi. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku terhibur semuanya.